Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Kemurahan Tuhan sudah menghantar kita ada di rumah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, Bapak Ibu. Keadaan kita, apapun itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita mau fokuskan hati kita, perhatian kita hanya kepada pribadi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Haleluya, kita mau lepaskan segala beban, segala permasalahan mungkin yang ada dalam hidup kita. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kita. Dan dia siap menolong, memberkati setiap kita. Haleluya. Kita akan mengangkat pujian kita yang pertama yang mengatakan, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Engkau Allahku. Curahkan Roh Kudus untuk kita bisa menyembah masuk dalam hadirat Tuhan pada sore ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah, yang ku sembah, haleluya, hanya Yesus, haleluya. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Tuhanku. Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh, Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Curahkan Roh Kudus, kini aku menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, haleluya. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, haleluya. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya.
sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku, Yesus, haleluya, haleluya, Kau Allah kami, haleluya, haleluya, Kau Tuhan kami, haleluya, 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 haleluya. Oh, terpuji nama-Mu, haleluya. Ku sembahkan, ku sembahkan, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, haleluya. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, haleluya. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, Kau Allahku, Kau Tuhanku, haleluya, haleluya, Kau Rajaku, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Oh, Roh Kudus, Kau Roh penolong kami, haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau yang kami sanjung, hanya Kau yang kami puja. Haleluya, 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 haleluya. Kami penuhi bait-Mu dengan pujian, dengan penyembahan bagi-Mu Allah yang duduk di tahta, haleluya. Satu-satunya pribadi yang layak dipuji, disembah, haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang maha mulia, haleluya, 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 haleluya. Kor pujian kita angkat. Yesus, Kau Allahku, Yesus, Kau Allahku, haleluya. Yesus, Kau Tuhanku, Engkau Tuhanku, haleluya. Yesus, Engkau Rajaku, haleluya. Yang turun ke dunia,
Saya mohon dalam kasih Tuhan, Ibu Ginting akan mengangkat doa pembukaan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, yang kami puja dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang padamu pada sore menjelang malam. Haleluya. Ini semua karena kasih karunia Tuhan saja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah datang di rumah Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama Haleluya, haleluya. Allah Haleluya, haleluya. kami. Haleluya, haleluya. Untuk mencari orang-orang berdosa, Haleluya, haleluya. menyelamatkan orang yang berdosa. Haleluya, haleluya. Kalau Kami bersyukur, berterima kasih. Kau ada di antara kami sore ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. karena dosa dan Haleluya, 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 haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menerima kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, biar Roh-Mu menolong kami, mengurapi kami. Haleluya, hati kami, layakkan kami haleluya, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. pada sore Haleluya, haleluya. semua pelayan-pelayan Tuhan Haleluya, haleluya. mereka pada sore ini Haleluya, haleluya. yang dibawakan oleh Bapak Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu bekerja di antara kami. Haleluya. Ada kekuatan baru Tuhan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Satu kali akan binasa, Haleluya, haleluya. tetap setia Haleluya, haleluya. taat kepada firman Tuhan yang sedang Haleluya, haleluya. kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Haleluya, haleluya. berkati kebaktian kami. Haleluya Tuhan, haleluya, oleh kuasa nama-Mu Itu juga yang ada di antara kami. Haleluya, haleluya. ke rumah Tuhan pada sore Haleluya, haleluya. di rumah Tuhan dengan segala selamat. Haleluya. Kami dapat Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. terpujilah nama Haleluya. mulai kebaktian Haleluya, haleluya. persembahkan doa kami. Haleluya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat kami yang Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, kita memuji dan menyembah Dia. Kita angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus selamanya. Haleluya, haleluya,
hidup ini meninggikan nama Yesus. Amin, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terus kita nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kekuatan baru dari Tuhan, saudara. Ada kekuatan baru di dalam namanya. Haleluya. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Biarkan Dia bekerja dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Terus chordnya kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Tuhan, Engkau ajaib. Kuasa-Mu tak terbatas buat kami. Haleluya, 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 haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pertolongan, Kau sumber mujizat, Kau sumber kemenangan, Kau sumber hidup kami. Haleluya. Hanya Kau yang sanggup, Tuhan. Oh, nyatakan kasih-Mu buat kami. Nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tiada yang mustahil buat Tuhan. Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja kami. Haleluya, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa. Mulia nama-Mu, Engkau Allah yang ajaib dan berkuasa. Besar dan ajaiblah karya-Mu, kami aminkan. Haleluya, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa, yang
kami di sini. Layaklah kami di sini sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kor, layaklah kami di sini, layaklah kami di sini, haleluya, sujud kepadamu, sebab hanya Kau Allah yang hidup, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab hanya Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi, haleluya, sebab Kau Allah yang kudus, layak dari segala sesuatu. Haleluya, 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 haleluya. Layak Kau disembah, layak, layak Tuhan, layak, layak kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap pujian yang sudah bisa kami bawa ke hadapan Tuhan pada sore ini. Biarlah semuanya menjadi satu persembahan yang layak berkenan bagi Tuhan. Sama hati kami angkat kepadamu Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami. Dan tidak ada Allah yang lain, tidak ada penolong yang lain, tidak ada juru selamat yang lain. Hanya Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah mati sebagai anak domba Allah yang tersembelih. Segala pujian yang keluar dari mulut kami, dari hati kami persembahkan di mezbah-Mu Tuhan. Beserta seluruh hati kami, seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, kami bawa ke mezbah-Mu. Biarlah semuanya menjadi korban yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberi dari kelimpahan yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami akan memberi buat pekerjaan-Mu, buat kemuliaan nama-Mu. Berikan hati yang mengasihi Tuhan ketika kami memberi apa yang ada pada kami. Semua yang kami kumpulkan ini Tuhan, Kau pakai demi kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap kami, berkati apa yang kami berikan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita menyiapkan kolekte kita sambil kita mengangkat pujian. Ku mau hidup turut kehendak-Mu. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Saya persilahkan hamba Tuhan yang melayani.
Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku akan membalas kasih-Nya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku akan membalas kasih-Nya. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Kami yang di sini memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati seluruh persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan pada sore ini dengan berkat-berkat-Nya yang heran dan ajaib. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Yang mustahil buat kita tidak mustahil buat Dia. Sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk terima firman-Nya yang berkuasa. Haleluya. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, penuhkan kami dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bejana, hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungaimu.
penuhkanku dengan Roh Suci. Tuhan penuhkanku dengan Roh Suci. Haleluya. Tuhan penuhkanku dengan Roh Suci. Hidupku sebagai bencanaku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan Roh Suci. Sekali lagi, Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku sebagai bencanaku bawa ke sungaimu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Terus kita nyanyikan. Isilah Tuhan, isilah Tuhan bencanaku, bencana hidupku, lepaskan dahaga jiwa. Haleluya. Hanya padamu Tuhan kami lapar dan haus. Haleluya. Penuhi kami. Haleluya. Roti hidup beriku makan. Haleluya. Haleluya. Sumber kepuasan. Roti dari surga. Haleluya. Haleluya. Isilah Tuhan. Haleluya. Isilah Tuhan. Haleluya. Isi dengan air firman-Mu. Haleluya. Bersama Tuhan. Berikan sukacita. Anggur surga dalam firman-Mu. Haleluya. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Isilah Tuhan jana hidupku. Haleluya. Kerjaan Tuhan saya serahkan pada Bapak Gembala. Roti
roti kehidupan, beriku makan. Roti kehidupan, beriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Sekali lagi katakan, roti kehidupan, beriku makan. Roti kehidupan, beriku makan sepuasnya. Isilah hingga sampai sempurna. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami boleh berjumpa lagi dalam suasana hadirat Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu akan memuaskan setiap permasalahan hidup kami dicabut. Setiap keberatan hidup kami dijawab Tuhan. Karena Engkau ada untuk memberkati kami. Oleh sebab itu Tuhan, penuhkan kami, hati kami yang kosong. Penuhkan setiap pribadi kami yang merindu. Supaya kehidupan kami penuh melimpah dengan air kehidupan dan roti kehidupan yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kehidupan kami tidak lagi dicemarkan oleh keinginan-keinginan akan dosa, tetapi hidup kami dipenuhi oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Kehidupan yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, kehidupan yang senantiasa melimpah dengan ucapan syukur, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum kami lebih jauh lagi untuk menyembah Tuhan, penuhkan kami dengan kuasa firman-Mu. Roti kehidupan memenuhi setiap kami. Supaya kehidupan kami tidak lagi ada celah-celah untuk diisi oleh kuasa-kuasa keinginan jahat, roh-roh jahat. Kami mau usir kuasa-kuasa kegelapan, intimidasi kuasa-kuasa kegelapan. Kami menolak kuasa kegelapan. Kami panggil nama-Mu, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Hai iblis keluar. Dan biarlah kami semua dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kami dipenuhi semua oleh Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu besar kuasa-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembala kami yang baik, kepala gereja. Dan mempelai pria yang mengasihi kami. Kami sudah peralaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, shalom saudara. Kita bersyukur kita kembali bisa berjumpa satu sama lain dalam kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Roh Kudusnya sudah mengurapi setiap kita untuk kita senantiasa dibawa kepada seluruh kebenaran Allah dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, mari saya akan membuka renungan pada malam hari ini dengan kita akan sama-sama membaca 2 Korintus ya. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus, pasal yang ke-11 mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Melanjutkan pembelajaran kita pada hari Minggu yang lalu. 2 Korintus pasal yang ke-11 mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari kita sama-sama membacakan 3 ayat ini. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji Tuhan. Saudara, kita sedang belajar tentang teguran Tuhan kepada jemaat di Sardis. Jemaat Sardis itu sebagian besar ya ternyata telah mencemarkan pakaiannya. Hari Minggu kita sudah belajar juga bagaimana
keinginan-keinginan dosa, Yudas 1 ayat 23, itulah yang mencemarkan pakaian anak-anak Tuhan. Apa yang terjadi di Sardis, kalau kita dengar sekarang firman Allah, Tuhan tidak mau kehidupan kita jemaat yang ada di El-Kafana memiliki satu perkara yang sama seperti yang ada di jemaat di Sardis. Ini menjadi satu peringatan dan awasan bagi kita, jangan sampai pakaian kita yang sudah diberikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib Golgota, yaitu pakaian putih di mana kita sudah dibenarkan dan kemudian kita diberikan jabatan pelayanan, jangan dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ya. Dan kita melihat apa yang tadi kita baca, bahwa yang mencemarkan ya pakaian-pakaian yang disebut dengan keinginan-keinginan akan dosa itu adalah yang disebut di dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Bahwa Rasul Paulus sendiri takut, dia memperingatkan kepada jemaat di Korintus, kalau pikiran kita jangan sampai disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Karena kita sedang dan sudah dipertunangkan kepada Kristus sebagai perawan suci. Ya, perawan suci itu harus dalam keadaan setia. Seperti yang ada di dalam Wahyu 14 ya, ayat yang keempat. Mereka yang berdiri bersama-sama Yesus di Bukit Sion adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Kita juga sudah belajar bahwa mencemarkan diri dengan keinginan-keinginan dosa itu sama saja dengan adonan yang terkamiri dengan ragi. Ya, di dalam 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Sebab itu di dalam ayat yang ke-7, Rasul Paulus juga memperingatkan jemaat di Korintus, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru, yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Maksudnya lewat korban Yesus, kita ini sudah dibersihkan dari segala macam ragi. Kita ini sedang dibentuk menjadi roti yang tidak beragi. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ini related ya dengan apa yang tadi kita baca di dalam Wahyu 14. Bahwa pribadi-pribadi yang menang, yang bersama dengan Yesus berdiri di Bukit Sion itu mereka murni. Sama seperti perawan. Perawan suci artinya tidak tercemar dengan ragi. Ragi di dalam Alkitab sudah diajarkan juga ada 3 ragi. Yaitu ragi Farisi, ragi Saduki, dan ragi Herodes. Ragi Farisi itu yang tadi kita baca juga. Jangan sabar jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ada 3 hal, Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Ini ragi. Karena ragi Farisi itu mengajarkan Yesus yang lain, yaitu kemunafikan. Ya, ragi Farisi itu munafik. Di dalam sama di luar berbeda. Yesus yang adalah firman itu kuat dan tajam lebih daripada pedang bermata 2 manapun, menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi kalau kita menerima Yesus yang benar, Yesus adalah juru selamat kekasih jiwa kita, dialah firman yang sanggup mengubahkan kita. Jadi dalam dan luar harus sama ya saudara. Jadi firman Allah sanggup mengubahkan. Tetapi ada ajaran Farisi yang mengajarkan kemunafikan. Hanya di depan saja, hanya di luar saja.
Nah, ini hati-hati, ini pengajaran tentang Yesus yang lain. Kemudian ragi Saduki ini roh yang lain. Harus diperhatikan. Karena Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan. Roma 8 ayat 11 berkata, jika roh dia, ini Roh Kudus, Roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini kuasa kebangkitan. Kalau roh atau yang disebut dengan ragi Saduki, ini mengajarkan roh yang lain yang tidak punya kuasa. Roma 8 ayat 13 berkata, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi pengajaran roh yang lain ini tidak ada Roh Kudus. Ada kekristenan yang tidak percaya akan kuasa Roh Kudus. Kita sebagai orang-orang Pantekosta ya, harus percaya ada pekerjaan roh. Ya, Roh Kudus itu membangkitkan dan mematikan, membantu kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Yang terakhir ragi Herodes, ya. Ragi Herodes ini adalah Injil yang lain. Ini yang diperingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, jangan sabar saja. Kalau ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Ini ragi yang masuk kepada gereja, pengajaran-pengajaran yang merupakan ragi yang bisa mengkamirkan adonan. Ragi Herodes ini mengajarkan kebencian ya saudara ya. Karena inti daripada Herodes selalu dalam pemerintahnya itu benci kepada Yesus. Tidak mau disaingi. Yesus raja yang lahir dia sudah nggak enak, sudah nggak tentram. Akhirnya membenci. Padahal inti daripada Injil Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Injil atau ragi Herodes berbalik ya saudara ya. Tidak ada perdamaian, akar pahit dan sebagainya, hati-hati. Tidak pernah ditegur dengan pengajaran kasih, ini juga harus kita hati-hati. Ini Injil yang lain. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Justru Yesus datang untuk menyelamatkan kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Bahkan sampai kita belajar untuk mengasihi musuh. Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini pengajaran tentang kasih. Jadi kita percaya kepada Yesus yang benar, percaya kepada roh yang membangkitkan yaitu Roh Kudus, dan percaya kepada Injil yang benar yang intinya adalah kasih. Kita bisa mengasihi sesama kita. Nah, untuk itu kita perlu ya, jangan seperti Hawa, kita perlu mendengar suara yang benar. Jangan seperti Hawa, karena Rasul Paulus berkata, jangan seperti Hawa, aku khawatir, kata Rasul Paulus. Karena Hawa itu menyendengkan telinganya kepada perkara-perkara yang salah. Pendengarannya itu disendengkan kepada, dalam tanda kutip ini ya, firman yang diputar balikan oleh iblis. Itulah liciknya iblis. Demikian juga pengajaran-pengajaran yang timbul di akhir zaman yang merupakan ragi tadi, ragi Farisi, ragi Saduki dan ragi Herodes. Jadi kita harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Yeskiel 1 ya, kita akan membuka Alkitab kita. Kita masuk dalam pembelajaran kita pada malam hari ini. Yeskiel 1 ayat 24. Yeskiel 1 ayat 24. Ini adalah satu
peristiwa yang Tuhan nyatakan kepada Nabi Yehezkiel. Ayat 24, kalau mereka berjalan, aku mendengar suara sayapnya seperti suara air terjun yang menderu. Seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar. Kalau mereka berhenti, sayapnya dibiarkan terkulai. Maka roh itu mengangkat aku dan aku mendengar di belakangku suatu suara gemuruh yang besar. Tatkala kemuliaan Allah naik ke atas dari tempatnya. Yakni suara dari sayap-sayap makhluk-makhluk hidup yang menggesek satu sama lain. Dan di samping itu suara gemertak dari roda-roda, suatu suara gemuruh yang besar. Suara sayap kerup itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Saudara, dari Yehezkiel kita bisa mendengar bahwa suara Allah kalau berfirman itu seperti suara air terjun yang menderu. Saudara pernah dengar suara air terjun enggak? Beberapa tahun yang lalu kita pernah bikin retreat waktu masih di Gatot Subroto ya. Ada beberapa saudara yang ikut. Dan kemudian kita jalan sama-sama ke air terjun yang ada di mana itu? Cimahi ya. Kalau ada beberapa saudara-saudara yang ikut. Saudara, semakin kita mendekat kepada air terjun, semakin kita merapat kepada air terjun, maka makin sulit kita mendengar suara-suara lain. Apalagi kalau kita sudah ada di bawah air terjun. Yang kita dengar apa saudara? Hanya deru air. Apalagi kalau air terjunnya itu tinggi sekali. Makin tinggi air terjun, makin tinggi air itu jatuh ke bawah, makin keras suaranya. Betul enggak saudara? Dan ini yang didengar oleh Yehezkiel. Bahwa suara Allah itu seperti air terjun yang menderu. Semakin dekat kita dekat kepada air terjun, maka kita hanya bisa mendengar air itu yang menderu. Bahkan kalau kita berbicara satu sama lain di bawah air terjun, kita harus teriak-teriak begitu saudara. Semakin dekat teriakan kita malah kadang-kadang gak terdengar. Yang ada adalah deru air terjun. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan adalah kita harus mendekat kepada Tuhan. Sampai hanya suara Tuhan yang kita dengar. Kalau kita jauh dari Tuhan, seperti kita jauh dari air terjun, maka air terjun akan menjadi sayup-sayup. Kita bisa mendengar suara yang lain, betul ya saudara? Bukankah kita ini jarang sekali mendekat kepada suara Tuhan, sehingga banyak sekali suara-suara yang di sekitar kita yang membuat suara Tuhan akhirnya tidak kita dengar. Tuhan mau supaya kita mendekat kepada Dia, ya. Tuhan mau suara air terjun itu dominan di telinga kita. Caranya bagaimana? Ya, tidak ada cara lain, kita harus mendekat kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa dan sucikan hatimu hai kamu yang mendua hati. Jadi mendekat kepada Allah ini supaya kita tidak mendua hati. Semakin jauh kita dari hadirat Tuhan, cenderung kita bisa mendengar suara-suara lain. Bahkan yang dikhawatirkan adalah seperti Hawa mendengar suara iblis. Kita tidak firm mendengar suara Tuhan. Kalau ilustrasi tadi, kita semakin dekat kepada suara air terjun, suara-suara yang lain yang kalah ya saudara. Hanya suara Tuhan yang kita dengar. Coba lihat ayat yang di atasnya, ayat yang ke-7 dari Yakobus pasal yang ke-4. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi semakin kita dekat kepada Tuhan, Allah juga mendekat kepada kita. Dan akibatnya iblis lari daripada kita. Kenapa iblis bisa dekat-dekat di telinga Hawa? Kenapa iblis bisa membisikkan firman Allah yang diputar balikan? Karena Hawa jauh dari Tuhan. Ini juga yang menjadi sebuah pelajaran bagi kita
lewat pembacaan kita terhadap atau yang diberikan Tuhan kepada Yeskiel. Suara Allah itu seperti air terjun. Kita mendekat kepada Allah, maka suara-suara yang lain itu dikalahkan oleh suara Tuhan. Jadi saudara, semakin hari biarlah kita mendekat kepada Tuhan. Supaya gemuruh yang besar dan kemuliaan Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan ini cinta kepada kita. Ketika kita mendekat, wah dia makin mendekat kepada kita. Gambarannya seperti anak yang hilang begitu saudara. Ketika anak bungsu ini pergi, lari. Padahal anak bungsu itu kan sudah berdosa ya terhadap bapaknya. Bapaknya masih hidup sudah diambil warisannya. Bahkan kemudian dihabiskan dengan pelacur-pelacur. Setelah habis semua harta bapaknya, gak bisa lagi dia makan. Bahkan dia bisa, mau gak mau dia harus makan makanan babi. Ini makanan babi ini bicara soal roh najis, roh jahat. Padahal di rumah Bapak banyak makanan. Ya. Kita nggak mau dengar firman, kita nggak mau mendekat kepada Tuhan, kita lebih dengar suara-suara yang lain. Padahal itu perkara-perkara yang najis, yang diibaratkan seperti makanan babi. Tapi ya kita senang sekali bergumul dengan makanan babi, begitu ya. Bukan makan babi, makanan babinya yang kita makan. Untungnya anak bungsu ini teringat kembali kalau di rumah Bapak itu banyak makanan yang bisa memuaskan kehidupannya. Ya walaupun dengan malu hati, tapi ada satu tekad yang baik ya saudara. Kembali mendekat kepada Bapak. Dan kita bisa melihat reaksi Bapak. Anak ini jalan pelan-pelan dengan rasa malu. Tapi lihat Bapak begitu lihat dia di tikungan, dia lari mendekat. Ah ini Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan mendekat dan lari ada kepada kita, menyambut kita. Jadi kalau kita dekat dengan Bapa, jangan kekurangan, tidak pernah kekurangan makanan. Bahkan firman Allah itulah yang menjadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Tuhan katakan di dalam Yeskiel tadi, suaranya bagai air terjun yang menderu. Wahyu 19 ayat 6, ini yang dilihat juga oleh Yohanes dan didengar oleh Yohanes. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Saudara, ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita mendengar suara Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, kita pun dijadikan deru. Orang-orang percaya ya akan dijadikan sama seperti suara Tuhan. Seperti deru guru yang hebat. Jadi saat kita menyembah dalam kebenaran ya, dalam roh dan kebenaran, akibat daripada kita dekat dengan Tuhan, maka suara penyembahan kita pun seperti deru guru yang hebat. Apa isinya? Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Jadi sama ini saudara, suara Tuhan dengan suara penyembahan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan akan sama. Suara mempelai laki-laki sama dengan suara mempelai wanita. Karena semuanya memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi dampak ketika kita mendekat kepada Tuhan, dampak ketika kita kenal suara Tuhan, maka suara kita juga sama saudara. Yaitu suara penyembahan. Tidak akan keluar dari kata-kata kita ini perkara-perkara yang berbeda. Jadi ini indikatornya. Kalau kita dengar suara yang lain, suara yang asing, maka suaranya pasti akan berbeda dengan suara kebenaran. Kalau suara Tuhan sama seperti air terjun guru yang hebat, maka suara pribadi-pribadi yang mendapatkan suara Tuhan pun akan sama. Begitu ya saudara, suara penyembahan. Jadi kalau kita masih suka bersungut-sungut, kalau kita masih suka keluar kata-kata kecewa, ayo cara satu-satunya kita mendekat lagi kepada Tuhan. Supaya suara kita yang keluar adalah suara penyembahan. Ya, suara yang memuliakan Tuhan.
Yeremia 15 ayat 16 berkata begini saudara, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Ini. Apakah kita bergirang ketika kita mendengar dan bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan? Sekali lagi perkataan Tuhan itu seperti air terjun yang menderu. Sanggup membuat suara-suara yang lain gak kita dengar lagi saudara. Suara-suara yang lain itu apa sih? Khawatir ya saudara ya. Suara-suara yang lain itu membuat kita apa saudara? Bimbang. Suara-suara dunia membuat kita apa saudara? Takut. Suara dunia, suara-suara yang lain itu membuat kita apa saudara? Banyak perkara-perkara yang membuat hati kita jadi lemah begitu ya saudara. Kalau saat ini kita sedang lemah, saat ini kita sedang khawatir, saat ini kita sedang takut, tidak ada jalan lain, dekat lagi kepada Tuhan. Dengar suara Tuhan, sampai kita bisa menikmati suara Tuhan. Haleluya. Kadang-kadang kita lebih menikmati suara-suara lain masalahnya ya saudara ya. Tuhan mengajar kepada kita, ayo mendekatlah kepadaku, maka aku pun akan lari mendekat. Iblis lari. Kalau ada Tuhan, justru suara-suara kebimbangan, suara-suara ketakutan, suara-suara yang membuat kita lemah, bahkan suara-suara daging, itu akan lari daripada kita. Asalkan kita mendekat kepada Tuhan. Dan belajarlah kita untuk menikmati suara Tuhan. Saudara, waktu saya muda begitu ya, saya itu nggak terlalu suka dengan musik yang berbau-bau jazz begitu. Tahu ya, genre jazz begitu. Aduh, nggak bisa saya nikmati begitu, nggak bisa saya nikmati jazz. Saya kayaknya waktu muda masih lebih senang lagu-lagu pop begitu. Apalagi kalau pop yang cengeng gitu ya. Kayaknya lebih senang, bisa dinikmati, easy listening gitu ya saudara. Kalau sudah jazz, aduh berat. Tapi ketika saya dekat sama Ibu Gembala, nah kesukaannya jazz. Apalagi kalau dia sudah setel itu lagunya Manhattan Transfer. Wah dulu gak bisa saya nikmati, gak bisa. Tapi karena terus diperdengarkan, kalau di mobil itu, lagunya kan pilihannya lagu Ibu Gembala. Jadi mau gak mau saya terus dengerin itu. Tapi karena sudah terbiasa dengan lagu pilihannya Ibu Gembala, lama-lama saya menikmati saudara. Yang tadinya gak bisa mengerti, lama-lama bisa menikmati. Karena apa? Karena ya itu terus yang diperdengarkan. Maksud saya begini saudara, kalau kita ini sekarang ini gak bisa menikmati suara firman Tuhan, jangan justru makin menjauh. Kalau kita bosan dengar firman Tuhan, jangan makin justru kita lari. Bosanlah, gak usah kebaktian dan sebagainya. Justru makin dekat. Makin dekat. Terima saja suara firman Tuhan. Sampai satu saat Tuhan mengubah hatimu. Seperti Yeremia, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku sudah mulai menikmati. Kemudian meningkat lagi. Setelah kita menikmati firman-Mu itu menjadi kegirangan. Dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam. Dengan perkataan lain ya ayo kita makin mendekatlah. Kita upayakan, kita dorong hidup kita ini. Telinga kita khususnya untuk mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kalau kita mendekat kepada Tuhan maka justru suara-suara yang lain yang akan kalah begitu saudara. Kenapa kita bisa mendua hati? Kenapa kita masih bisa mendengar suara lain? Kenapa Hawa disesatkan? Karena dia jauh dari Tuhan. Kalau kita mendekat kepada Tuhan maka saya percaya Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Semakin dekat suara Tuhan semakin kita bisa menikmati. Yesaya pernah mengingatkan ya saudara di dalam Yesaya 55 ayat 2. Yesaya 55 ayat 2. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan.
Saudara, kalau uang kita terbatas, terus perut kita lapar, apakah saudara akan lebih pilih, saya pilih baju dulu kalau begitu. Padahal lagi lapar-laparnya begitu. Uang kita terbatas, kalau uang kita banyak ya silahkan ya saudara. Mau beli roti kek, mau beli makanan, mau beli pakaian, mau beli hal-hal yang sifatnya sekunder begitu. Tapi kalau uang kita hanya terbatas, kebutuhan primer dulu yang harus kita kejar. Istri saya suka cerita dulu, waktu masih kecil dia cerita sama anak-anak. Dulu waktu saya masih kecil, susah sekali beli yang lain. Karena orang tua saya hanya mengutamakan makanan dulu. Dan itu kan yang paling penting ya saudara. Seperti yang Yesaya 55 ayat 2. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Bukan kebutuhan primer. Dan upah jeripayahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Wah, ini gaji kita, yuk kita belikan emas aja. Emang saudara bisa makan emas? Beras kosong, anak-anak nangis, gak apa-apa, yang penting emas kita banyak. Enggak juga kan saudara? Makanya kata Yesaya, ini kan perkara-perkara yang bodoh sebetulnya. Dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik. Wah ini upah Tuhan. Ayo dengarkan firman Tuhan. Maka yang lain Tuhan bela, Tuhan sediakan. Kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Saat kita mengutamakan Tuhan, Tuhan yang membela kebutuhan jasmani kita. Karena Tuhan tahu kita ini memerlukannya, begitu ya saudara. Tapi yang paling penting kebutuhan utama kita adalah mendekat kepada Tuhan. Untuk kita bisa mendengar suara Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mendengar suara yang lain. Kalau kita masih bisa disesatkan, kalau masih kita bisa bimbang, khawatir, berarti kita belum mendekat sama Tuhan. Pernah saya katakan kan ada yang bilang, bagaimana kalau kita bisa membedakan suara A dan B? Bagaimana kita bisa membedakan suara Tuhan dan suara yang lain? Saudara, dekat saja kepada Tuhan. Karena suara Tuhan itu seperti air terjun yang keras dan menderu, sanggup mengalihkan suara-suara yang lain sehingga tidak terdengar. Kalau kita dekat sama Tuhan, dekat dengan suara Tuhan dan bisa menikmati firman Tuhan, gak usah takut sama suara-suara yang lain. Gak usah takut dan kemudian berpikir bagaimana ya kalau penyesat itu datang. Dekat saja sama Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita. Haleluya. Tuhan yang akan menolong ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua dari suara itu ya. Kita lihat Yeskiel 1 ayat 24 tadi. Seperti suara yang maha kuasa, seperti keributan laskar yang besar, kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai, suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Yeskiel mengatakan selain daripada air terjun yang keras dan menderu, suara yang maha kuasa itu seperti suara sayap kerub. Nah itu. Suara sayap kerub itu seperti keributan laskar. Ini kebayang sama saya itu saudara kalau peperangan itu. Laskar-laskar itu untuk menyemangati dirinya begitu. Apalagi kalau musuhnya banyak. Terus kita juga diam begitu ya. Aduh. Kemarin kami suami istri ada juga Bu Erni ke Beleza. Ada lomba vokal grup. Ada yang bawa supporter gitu ya saudara. Tapi saya lihat supporter dari Beleza yang paling banyak kan. Begitu tim Beleza maju belum nyanyi tapi supporternya udah teriak. Wah, itu menambah semangat loh saudara. Suara laskar itu menambah semangat. Coba saudara bayangkan kalau saudara mau perang begitu. Mau perang. Terus lihat musuh yang banyak. Aduh udah ciut kan. Udah ciut. Biasanya pemimpin perang, para panglima perang itu akan memberikan kata-kata semangat. Dan kemudian ayo lepaskan takutmu, lepaskan kebimbanganmu dengan apa? Teriak begitu. Saya pernah ikut itu saudara waktu masih muda itu ikut yang namanya MLM. Tahu pernah dengar MW ya? Pernah ikut-ikutan begitu. Nah ternyata dilatihnya apa? Suruh teriak begitu saudara. Ayo sama-sama teriak, sama-sama kasih moto, sama-sama teriakan itu apa namanya? Kata-kata apa? Yel-yel. Itu tujuannya supaya apa? Supaya semangat.
Supaya mengalahkan kebimbangan, mengalahkan kekhawatiran. Dan ada satu hal, membuat kita sama-sama begitu memiliki satu suara yang semangat. Nah, suara Tuhan juga yang didengar oleh Yeskiel, ya, dan terlebih yang didengar seperti suara sayap kerub. Suara sayap kerub ini berbicara juga kuasa Roh Kudus. Suara Roh Kudus itu seperti keributan laskar yang besar. Artinya memberi semangat begitu saudara. Keributan laskar yang besar saat mau berperang. Itu bagaikan suara yang lantang dan memberikan semangat. Mazmur 68 ayat 12 berkata begini. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Jadi suara Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita. Bagaikan suara laskar yang besar. Memberi semangat, makin besar tentaranya, makin banyak tentaranya, makin kencang suaranya. Kan begitu saudara? Nah, suara firman Allah itu ya membawa kabar baik dan memberikan semangat kepada kita. Kalau kita semakin dekat kepada suara Tuhan, harusnya semangat kita makin menyala-nyala. Karena ada suara kerub, suara Roh Kudus yang membakar kita. Caranya apa? Ya makin dekat dengan perkara-perkara sorga. Karena nanti ada satu saat ya suara itu akan berhenti saudara. Ya, dalam Yeskiel 1:24, kalau mereka berhenti sayapnya dibiarkan terkulai. Akan ada satu saat firman Allah tidak lagi diperdengarkan. Nanti orang-orang merasa letih lesu, Amos 8:12. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapat. Demikian juga orang-orang yang tadi didengar oleh Yohanes. Yang derunya itu, suaranya itu seperti deru air bah. Suara-suara yang diangkat oleh Tuhan. Orang-orang yang membawa kabar baik. Yang suaranya itu seperti tentara yang besar. Ada satu saat akan beristirahat. Saya sebagai hamba Tuhan juga kan tidak akan selamanya ada. Dalam rangka HUT ke-75 ini saudara, saya dikasih tugas sama Om Mul sebagai ketua MPR. Dia bilang sama saya, tolong Bro Tono kumpulkan tokoh-tokoh GSPD yang sudah meninggal. Saya kumpulkan ada banyak sekali saudara. Mulai dari Sumatera sampai ke Manado dan sebagainya. Saya kumpulkan gitu ya saudara. Selama 2 bulan terakhir ini saya kumpulkan orang-orang yang sudah mendahului kita. Kemudian saya lihat lagi foto-fotonya kan saudara. Kemudian saya bikin kayak semacam video pendek. Saya kasih tadi ke Om Mul. Om Mul bilang, aduh saya lihat mereka seperti masih ada begitu. Mulai dari Opa Korompis, Oma Korompis, kemudian Opa Masi, Oma Masi, ada Bapak Ginting juga di situ ya. Ada Om Charles Da Costa, Om John Oro, Om Immanuel Go, orang-orang yang kita kenal saudara. Dulu masih ada kan di sekitar kita, sekarang udah gak ada. Tapi satu hal, mereka sudah menjadi suara tentara yang besar. Nanti satu saat giliran kita. Ketika saya tadi kasih ke Om Mul langsung bilang begini, aduh saya terharu. Karena mungkin tahun depan, beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun ke depan, 5-10 tahun yang ke depan, mungkin Bro Tono masukin foto saya di kolase ini katanya. Saya bilang, Om belum tentu, siapa tahu saya duluan. Kalau saya duluan, Om yang masukin saya ya foto saya ke kolase ini. Ya, dia bilang, siapapun yang duluan ya, tetap kita punya pengharapan kereta dari sorga yang menjemput kita. Saudara, satu saat suara kami hamba Tuhan akan berhenti. Markus 6 ya, Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Ini Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian
dan beristirahatlah seketika. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan berita kabar baik, memberitakan Injil, ada saat-saatnya Tuhan pun beristirahat. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi kalau Tuhan sudah memberikan pengajarannya kepada kita, suara-suara Tuhan yang saat ini saya percaya makin lama makin keras ya saudara ya. Jangan kita abai, jangan kita cuek begitu ya. Ayo, kita lebih senang suara yang lain. Suara yang lain lebih senang, lebih menggembirakan sepertinya. Karena kita belum ketemu dengan firman Allah yang menyenangkan hati kita, yang menyukakan hati kita. Padahal suara firman Allah itu jauh lebih menggembirakan dan kita harus menikmatinya. Caranya mendekat. Cuma ada satu suara yang kita rindukan, yaitu suara gembala kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tutup Alkitab kita akan nyanyikan pujian penyembahan kita dan kita akan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ada lagu lama ya saudara yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Paul Korompis. Kita belajar buat yang saudara yang belum bisa, saudara yang sudah bisa, mari kita nyanyikan bersama-sama. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, dalam Yeremia yang tadi kita baca. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu Tuhan, maka aku menikmatinya. Apabila aku bertemu perkataanmu Tuhan, maka aku menikmatinya. Maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu Tuhan, apabila aku bertemu perkataanmu Tuhan, maka aku menikmatinya. Maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah
atasku, ya Tuhan Allah semesta. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan, Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Tuhan yang mulia. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, ya Tuhan, haleluya. Kau ku sembah. Mari kita sembah Tuhan. Lewat pujian kita tinggikan Dia. Hanya Dia yang patut kita muliakan, kita sembah. Allah yang kuasa. Oh, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kita tinggikan dan sembah Dia. Kau ku sembah, haleluya. Berkuasa, kami muliakan Engkau Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Aku sembah, Kau ku sembah, oh sembah, haleluya. Kau
sembah. Oh Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan namanya. Haleluya, haleluya. Pujian, terpujilah Tuhan, besar kasih-Nya. Terpujilah Tuhan, besar kasih-Nya. Terpujilah Tuhan, besar kuasa-Nya. Terpujilah Tuhan, besar kuasa-Nya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, dengan sepenuh hati kami berserah padamu. Kami berserah padamu Tuhan,
hati. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Dengan sepenuh hati kami berserah padamu. Kami berserah padamu dengan setulus hati. Kami sembah. Terpujilah Tuhan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ibu Erni masuk dalam doa. Besar kuasa-Nya, kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu Tuhan dengan setulus hati. Kami sembah Kau Tuhan dengan sepenuh hati. Kami berserah padamu Tuhan dengan setulus hati. Kami berserah padamu Tuhan dengan setulus hati. Kami berserah padamu Tuhan dengan setulus hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ora makarabaya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Makarabaya, baya sikaramaya, mataki kita baya baya matu saudara makin saudara makin baya aja. Oh, haleluya, haleluya, besar setiamu, besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Tuhan. Kami puji, kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan, kami naikkan nama-Mu selalu dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau memberikan kami kesempatan untuk mendekat kembali kepada Tuhan. Masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Merasakan kembali Tuhan, pekerjaan-Mu, lawatan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Merasakan kembali kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Merasakan betapa Engkau dekat Tuhan, sebenarnya Engkau sangat dekat pada kami. Firman itu ada dalam mulut kami Tuhan. Itulah yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami percaya sedekat itulah Engkau ada Tuhan. Tapi kadang-kadang kami Tuhan, kadang-kadang kami menjauh daripada-Mu. Karena begitu banyak mungkin hal-hal yang kami rasakan, hal-hal yang kami alami Tuhan, yang membuat kami gak ngerti apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa tugas kami hanyalah mendekat saja. Mendekat saja, sekalipun mungkin kami lemah, sekalipun mungkin kami dalam keadaan jatuh, sekalipun mungkin kami dalam keadaan lelah, kami dalam keadaan sakit, kami dalam keadaan tidak menentu, kami terus saja mendekat padamu Tuhan. Kami terus mencari wajah-Mu. Haleluya, haleluya. Ramaki ita sakarama, batuku namanya. Ramaki ramaya baja syukuramaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan Tuhan, tidak akan menolak kami. Engkau tidak akan membuang kami. Haleluya, bahkan Kau akan menaruh roh-Mu dalam kami. Ora masik ya ramaya. Roh itulah yang memampukan kami dan menguatkan kami. Nama suku ni maya tiki sita ramaya, sosita aiki namaya si itarama, untuk tinggal terus dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, ketika kami mendekat kepadamu, ketika kami mendengarkan suara-Mu, Tuhan, maka segala beban, segala kesulitan, segala kesukaran, bahkan segala penyakit kami sudah dihalaukan, sudah disembuhkan, digantikan dengan sukacita Tuhan, digantikan dengan damai sejahtera. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan masih Horama kita sarama. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Peganglah selalu tangan kami Tuhan, berjalanlah bersama kami selalu Tuhan Yesus. Wortamaya sikaramaya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami pada malam hari ini. Kami membawa kekuatan yang baru daripada-Mu. Dan kami juga akan membagikan kekuatan ini kepada orang-orang lain yang kami temui, kepada mereka yang mungkin dalam kesusahan, dalam kesulitan. Kamilah yang menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa dalam sorga, Engkau memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biar kiranya terus Tuhan bukakan rahasia firman-Mu. Firman yang terus mengajar kami kepada kebenaran-Mu, itulah Tuhan Yesus, itulah Engkau saja Tuhan, haleluya. Dan kepada kami semua juga Tuhan, tambahkanlah kepada kami Tuhan kapasitas-kapasitas baru Tuhan, untuk kami juga bisa Tuhan, bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, yang hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Kami tidak membiarkan rumah Allah terlantar. Biarlah ini menjadi bagian kami mau mengambil bagian dengan setia Tuhan. Haleluya, dan firman-Mu mengingatkan kami akan hal ini pada malam ini. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan
Ketika kami mau bekerja, ketika kami mau melayani Tuhan, ketika kami mau giat dalam pekerjaan-Mu Tuhan, itu akan bagaikan suara-suara deru yang bergemuruh Tuhan. Haleluya, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur Tuhan, dan segala doa kami perahlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini. Kita nyanyikan pujian terima kasih atas keselamatan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidupku. Tiada kata yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihimu. Yesus mempelaiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat firman Allah. Anugerah Allah Bapa, kasih dan sayang Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya boleh menjadi milik bagianmu mulai malam ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita aminkan bersama.